Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian mantik kita, ya ini pertemuan ke-10. Nah, ini harusnya sih sudah aroma-aroma hatam ini ya. Nah, ini melanjutkan. Kemarin terakhir itu syakel ketiga seingat saya ya. Nah, syakel ketiga. Tinggal masalah percontohannya saja kemarin itu. Nah, ya kalau musannifur rahimullah taala fa nabi wa bi ulumikum wa bi ulumihi fitaraini amin. Ila anqala ini syakel ketiga dan dorob-dorobnya yang ada 6. Yang pertama adalah kuliah mujabah ditambah kuliah mujabah hasilnya juz'iyah mujabah. Kullu zalimin yaslibu hakul ghair. Kullu zalimun wahimul akibah. Jadi kata zalimnya ini yang kita coret dan nilainya juz'iyah. Ba'duman yaslibu hakul ghair wahimul akibah. Dia mendapatkan akibat yang buruk. Ya. Yang kedua kuliah mujabah ditambah kuliah salibah hasilnya juz'iyah salibah. Setiap orang yang ditolong oleh Allah maka dia tertolong. Setiap orang tidak satupun orang yang ditolong oleh Allah maka dia akan kalah. Nah, maka kesimpulannya tidak satupun orang yang ditolong oleh Allah, tidak satupun orang yang ditolong Allah akan salah. Ini saya salah menggarisi. Sebagian orang yang ditolong oleh Allah, sebagian orang yang ditolong itu tidak akan kalah. Ya. Jadi yang dicoret adalah nilai nasrullahnya, nilai nasrullah. Jadi sebagian orang yang tertolong itu adalah tidak akan kalah. Karena nilai mansur ini lebih besar kan dari kuluman nasarallahu. Ya. Dorob yang ketiga adalah juz'iyah mujabah ditambah kuliah salibah. Sebagian manusia Indonesia. Setiap manusia itu bisa menerima pengetahuan. Maka dicoret. Sebagian orang Indonesia bisa menerima pengetahuan. Nah, gitu. Karena dinisbahkannya kepada Indonesia. Ya. Dorob yang keempat, dia kuliah salibah ditambah dengan juz'iyah, kuliah salibah. Kuliah mujabah ditambah dengan juz'iyah mujabah. Kullu qainin mabghudun. Setiap orang yang berkhianat akan dibenci. Ya. Wa ba'dul qaibin alimun. Ba'dul qainin alimun. Sebagian orang yang berkhianat itu orang alim. Nyindir ini ya. Maka nantinya ba'dul mabghudin alim. Sebagian orang yang dibenci adalah orang yang alim. Dorob yang kelima, ya. Setiap makhluk hidup bergerak. Tidaklah sebagian dari yang bergerak merupakan manusia. Kesimpulannya, tidaklah sebagian yang bergerak adalah manusia. Jadi kuliah mujabah ditambah dengan salibah juz'iyah. Hasilnya salibah juz'iyah. Dorob yang keenam, sebagian orang Indonesia itu orang Sumatera. Tidak satupun orang Indonesia adalah orang Belanda. Kesimpulannya, sebagian orang Sumatera bukanlah orang Belanda. Nah, kita lanjutkan, kita bahas syakel yang keempat. Syakel yang keempat, yakni sebuah praktek di mana hadul ausatnya adalah maudhu dalam sughra, mahmul dalam kubra. Subjek dari premis minor dan merupakan predikat dari premis mayor. Syarat-syarat kemunculan natijah ada 2. Ya. Syarat-syarat kemunculan natijah nanti ada 2. Yang pertama sughronya mujabah juz'iyah. Ya. Dan tidak boleh berkumpul idza lam takun sughra mujabah juz'iyah. Sughronya bukan mujabah juz'iyah.
dan tidak terkumpul dua hal yang nilainya rendah, yakni salibah dan juz'iyah, dari satu kelompok atau dari kelompok yang lain. Jadi syaratnya ada dua. Ini sebenarnya salah satunya terpenuhi saja ini sudah cukup. Ya. Atau ketika sugronya mujabah juz'iyah, ya. Kalau sugronya sudah mujabah juz'iyah, maka wajib kubronya salibah kuliah. Nah, jadi kalau sugronya bukan mujabah juz'iyah, nanti tidak boleh bertemu salibah dan juz'iyah, baik dalam satu muqaddimah atau dalam dua muqaddimah. Umpama yang pertama ini tidak terpenuhi dalam artian sugronya mujabah juz'iyah, maka kubronya harus salibah kuliah. Ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ya. Rabiun askal Rabiun apa itu? Kok saya malah lupa. Rabiun ada mujamil hisatain ila bisuratin fafihatas tabin itu ya. Jadi totalnya yang ada 16 itu yang bisa menghasilkan natijah ternyata hanya ada 5. Ya. Dengan syarat yang pertama tadi, yakni juz'iyah dan salibah tidak boleh bertemu, nanti akan menggugurkan 8 dorob. Ya. Kemudian dengan mempraktikkan dorob yang syarat yang kedua, maka akan gugur 3 dorob. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 itu hasilnya adalah 12 ya. Sehingga 8 tambah 3 11. 8 tambah 3 11. Nah, sehingga ketika 16 dikurangi 11 hasilnya 5. Ada 5 dorob yang bisa menghasilkan kesimpulan. Ya. Nah, apa saja itu? Yakni pertama mujabah kuliah bersama dengan mujabah kuliah. Nah, mujabah kuliah bersama dengan mujabah kuliah. Mujabah kuliah bersama dengan mujabah juz'iyah. Salibah kuliah bersama dengan mujabah kuliah. Mujabah kuliah bersama dengan salibah kuliah. Dan mujabah juz'iyah bersama dengan salibah kuliah. Nah, jadwalnya sebagaimana berikut. Ya. Nah, jadwalnya sebagaimana berikut ini. Ya. Kalau sama-sama kuliah mujabah, hasilnya juz'iyah mujabah. Kalau yang pertama kuliah mujabah, yang kedua itu juz'iyah mujabah, hasilnya juga juz'iyah mujabah. Kalau yang awalnya itu kuliah salibah, yang kedua itu kuliah mujabah, hasilnya kuliah salibah. Ya. Kalau yang awal kuliah mujabah, yang kedua kuliah salibah, jadinya juz'iyah salibah. Kalau yang pertama juz'iyah mujabah, yang kedua kuliah salibah, hasilnya hasilnya juz'iyah salibah. Ya, ini yang syarat yang kedua tadi kan, surahuma mujabatun juz'iyah, kurubahuma salibatun kuliah. Nah, begitu. Hasilnya juz'iyah salibah. Nah, ini percontohannya. Kullu zalimin wa khimul akibah. Kullu man yasifu hakon min hukul insan bahwa zalim. Coret kata zalimnya. Tadi hasilnya adalah juz'iyah mujabah. Jadi batu wa khimil akibah yaslifu hakon min hukul insan. Sebagian orang yang bad ending lah ya, bad ending itu adalah orang-orang yang merampas hak manusia. Dorob yang kedua, ya, kuliah mujabah tambah juz'iyah mujabah, hasilnya juz'iyah mujabah. Kullu qasdir makdin. Ya. Jadi ini merupakan salah satu dari benda tambang. Ya. Timah. Qasdir, timah.
Kalau nuhas tembaga, kalau kostir timah. Seluruh timah adalah benda tambang. Sebagian hasil bumi Indonesia adalah timah. Maka hasilnya kita coret kata timah ini sebagian benda tambang ya merupakan produk tanah Indonesia ya, hasil bumi Indonesia. Sekarang kuliah salibah ditambah mujabah kuliah, hasilnya kuliah salibah. Tidak satu pun makhluk hidup merupakan tumbuh-tumbuhan. Setiap manusia adalah makhluk hidup. Coret kata hayawannya. Tidak satu pun tumbuh-tumbuhan adalah manusia. Ya. Coret kata hayawannya. Berikutnya kuliah mujabah tambah juz'iyah tambah salibah kuliah. Hasilnya juz'iyah salibah. Ya. Kulu mutasawil, ya, kulu mutasawilin yarju ihsanan min ghairi. Setiap orang yang meminta-minta itu mengharapkan kebaikan dari orang lain. Dan orang yang meminta haknya dari orang lain, tidak satu pun orang yang meminta haknya dari orang lain itu meminta-minta. Sebagian orang yang mengharapkan kebaikan dari orang lain bukanlah orang yang meminta haknya. Ya kalau memang haknya dia, ya namanya bukan minta-minta ya. Itu kan namanya istilahnya apa? Menuntut hak apa? Menuntut ya memang hak dia gitu ya, memang hak dia. Berikutnya dorab yang kelima. Nah, ini juz'iyah mujabah ditambah kuliah salibah. Sebagian orang Indonesia adalah tolib bi madrasatil hukuk, adalah pelajar di sekolah mengenai hak asasi. Ya, dan tidak satu pun orang Belanda adalah orang Indonesia. Maka sebagian pelajar dalam sekolah yang berkaitan dengan hak itu bukanlah orang Belanda. Ya, bukanlah orang Belanda. Syaka baru masuk apa dari tadi? Baru Ustaz. Iya. Ini yang lain pada nggak niat apa ya? Padahal pembahasan askal ini yang lumayan malah pada nggak masuk. Pada ngincer record. Sekarang kita lanjut ke kias iktironi dari Qodiyah Syartiyah. Nah, jadi terangkai dari Qodiyah Syartiyah yang keduanya mutasil bisa. Kapanpun setiap manusia menjaga aturan kesehatan, ya, maka mereka akan sedikit terkena penyakit. Ketika mereka sedikit terkena penyakit, maka mereka akan menikmati kesehatan yang baik dan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mereka ikhlas, yang mereka rela menjalaninya. Maka ketika setiap individu itu mengaplikasikan aturan kesehatan, mereka akan menikmati hidup dengan kesehatan dan menikmati hidup dengan kerelaan hati. Terangkai dari kedua syartiyah munfasilah. Setiap pelajar bisa saja rajin, bisa saja tidak rajin. Setiap yang tidak rajin bisa saja pemalas, bisa saja dhaiful baniyah. Ya. Bisa saja SDA-nya, SDM-nya. Bisa saja SDM-nya itu lemah. Nah, maka setiap pelajar bisa saja rajin, bisa saja malas, bisa saja SDM-nya itu lemah. Jadi di sini yang sama tinggal dicoret, yakni ada pada kata ghairu mujtahid. Ya. Bisa diaplikasikan. Berikutnya terangkai mutasilah dan munfasilah bisa.
Umpama ketika sebuah ucapan itu terangkai dari subjek dan predikat, maka dia qadiyah. Setiap qadiyah bisa benar, bisa salah. Maka setiap ucapan ketika terangkai dari subjek dan predikat, maka dia bisa benar dan juga bisa salah. Ya. Ketika terangkai dari subjek dan predikat, maka nilainya bisa benar, bisa juga salah. Berikutnya, terangkai dari mutasilah dan hamliyah. Ketika umat bisa memberikan hukum, maka umat itulah sebagai pemimpin. Ketika umat sudah memimpin, maka dia adalah merdeka. Ya, maka dia adalah merdeka. Maka setiap umat yang bisa menghukumi secara mandiri, maka mereka adalah umat yang merdeka. Yang kelima, munfasilah dan hamliyah. Ya. Ketika sebuah fisik itu sebuah fisik bisa berkembang, bisa tidak berkembang. Setiap yang berkembang butuh konsumsi. Maka sebuah fisik bisa tidak berkembang, bisa membutuhkan konsumsi. Paham lah ya, gampang ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Ustaz. Oke. Kita lanjut kias istisnai. Kias istisnai sebagaimana sudah kita singgung di depan, sebuah konsepsi kias yang menyebutkan natijah atau yang menyebutkan natijah ataupun natijahnya secara tersurat ya, secara tersurat. Ya, jadi memang sudah secara jelas-jelas disampaikan di sana. Terangkai ya dari dua mukodimah. Yang pertama berupa mukodimah yang berisikan qadiyah syartiyah yang dinamakan dengan kubro. Yang kedua qadiyah istisnaiyah. Qadiyah istisnaiyah ini menjadi subronya. Jadi susunannya berkebalikan dari kias iktironi. Istisnai itisoli ya. Konsep istisna yang itisoli. Kapanpun seorang itu bersih, maka dia jarang sakit. Tetapi dia bersih, maka dia jarang sakit. Yang infisoli ya berarti berangkai dari qadiyah syartiyah munfasilah. Contohnya, laut itu bisa saja berombak, bisa saja tidak berombak, berarus gitu ya. Tetapi dia ini laut itu bisa saja tenang, bisa saja berombak gitu ya. Bisa saja tenang, bisa saja berombak. Tapi dia tenang, maka dia tidak berombak. Nah, hukum kias istisnai yang itisoli. Nah, kapankah kias istisnai yang itisoli ini menghasilkan natijah? Yakni bila mana yang diistisna itu ainul muqaddam, ya, maka akan yuntiju ainatali. Kalau yang disebutkan ainul qadam, nanti yang muncul adalah ainut tali. Contohnya, kapanpun sebuah benda emas, maka dia adalah harta tambang. Tetapi dia emas, maka dia adalah harta tambang. Yang kedua, Ainul muqaddam itu yang mana, Ustaz? ainul muqaddamnya zahab. Ya, iya, zahab. Tapi ketika menyebutkan nakidut tali, hasilnya nakidul muqaddam. Benda itu kalau emas, maka dia benda tambang. Tapi dia bukan benda tambang. Otomatis dia bukan emas. Jelas kan? Ya. Jelas, Ustaz. Istisna ainul tali di sini tidak mengkonsekuensikan ainul muqaddam, ya. Karena kenapa? Karena di sini
nilai dari tali itu lebih umum dari mukodamnya. Contoh, ketika sebuah benda itu emas, maka dia harta tambang. Tapi dia harta tambang, apakah selalu emas? Belum tentu. Karena harta tambang itu lebih umum daripada emas. Dan ketika nilai yang lebih umum itu sudah subut, apakah mengkonsekuensikan subutul akhos? Ya belum tentu. Ketika saya bilang sesuatu itu sapi, apakah otomatis dia adalah sapinya Pak Budi? Kan belum tentu. Ketika sesuatu itu saya bilang makhluk hidup, apakah dia selalu manusia atau sapi? Ya belum tentu. Bisa saja kelelawar. Ya berarti kalau misalkan yang disebutin ain muqaddamnya berarti ya udah pasti entalinya juga ikut ya, Ustaz. Betul. Karena nilainya akhos. Ya. Nah, ketika istisna nakidul muqaddam, ya, ketika istisna nakidul muqaddam, maka di situ tidak menghasilkan nakidul tali. Sebagaimana contoh yang disebutkan sebelumnya. Tetapi dia bukan emas. Maka tidak menghasilkan natijah bukan benda tambang. Karena emas lebih khusus dari makdin. Ketika zahab ini dinafikan, apakah makdinnya ternafikan? Belum tentu. Karena masih bisa perak, masih bisa timah, masih bisa tembaga. Karena ketika menafikan sesuatu yang lebih khusus, tidak mengkonsekuensikan menafikan sesuatu yang nilainya lebih umum. Bisa difahami. Ya, bisa Ustaz. Insyaallah. Ya. Nah, sekarang kias istisnai yang infisali. Ketika mukodimah kubronya itu adalah sesuatu yang hakikiyah, mani atu jam'in manhulu. Ketika menistisnakan ainu ahadi torofain, natijahnya adalah nakidul akhor. Kalau yang kita istisnakan itu ain A, maka natijahnya adalah ya nakid, ya, nakid dari yang lain. Umpama begini format kata-katanya, ya. Sebuah pernyataan itu bisa benar, bisa salah, tetapi dia benar, maka otomatis dia tidak bohong atau tidak salah. Atau sebuah pernyataan bisa benar, bisa bohong, tetapi bohong, otomatis tidak benar. Semudah itu. Semudah memejamkan mata. Ya. Dan ketika mengistisnakan nakidu ahadihima yuntiju ainal akhor. Kalau kita istisnakan perlawanan dari salah satunya, maka akan membenarkan munculnya nilai yang lain. Sebuah pernyataan bisa benar, bisa bohong. Tetapi dia tidak bohong, tetapi dia tidak benar, otomatis dia bohong. Tetapi dia tidak bohong, otomatis dia benar. Ini kalau mani'atul jam'i wal hulu. Ya, saat formatnya itu mani'atul jam'i wal hulu. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Ya. Yang kedua, kasusnya ketika ya, ketika di sana adalah mani'atu hulu. Ya. Ketika di sana itu nilainya adalah mani'atu hulu. Jadi tidak mungkin untuk kedua poin itu hilang. Ya, tidak mungkin kedua poin itu hilang. Maka ketika menakitkan salah satu torofain, maka akan wujud ainul akhor. Benda ini bisa saja bukan pohon ataupun bukan batu, tetapi dia pohon, otomatis bukan batu.
tetapi dia batu, otomatis bukan pohon. Nah, dari sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan atau enggak sebelum saya lanjutkan. Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Ya udah, berarti paham ya. Berikutnya adalah kalau ternyata yang kita istisnakan itu ainu ahadima, lain itu jisaian. Andaikan kita bilang lakinahu gairu syajar, apakah dia pasti hajar? Kan belum tentu. Benda ini bisa bukan pohon, bisa bukan batu. Tetapi dia bukan batu. Apakah otomatis pohon? Ya belum tentu, bisa saja air. Jadi kalau kita istisnakan salah satu dari ain dari kedua torofain, ini justru tidak menghasilkan natijah apapun. Jelas? Ya berarti kayak nilainya nihil gitu ya Ustaz. Bukan pohon, bukan batu. Lah iya, kalau andaikan saya bilang tetapi dia bukan pohon. Apakah berarti otomatis batu? Ya belum tentu, bisa air, bisa awan. Karena kata-kata goiru syajar ini masih sangat umum, mencakup banyak komponen. Ya. Jadi kan kalau konsep mati atau hulu itu yang menjadi perbandingan dengan lafaz tersebut adalah sesuatu yang nilainya lebih umum daripada nakitnya. Ya, yang lebih umum daripada nakitnya. Nakitnya ghairu syajar apa? Syajar. Nah, syajar dan ghairu hajar mana yang lebih umum? Ghairu hajar. Karena ghairu hajar mencakup syajar dan mak. Sedangkan syajar tidak bisa mencakup mak. Meskipun toh dia ghairu hajar. Jadi kalau kita buat diagram, konsep mani atul khulu ini, ghairu syajar, ini akan berlawanan dengan sebuah komponen yang nilainya itu lebih umum dari nakitnya. Nakitnya syajar apa? Nakitnya ghairu syajar apa? Ya syajar. Tapi ghairu hajar cakupannya lebih luas. Karena bisa sapi, kuda, kambing, burung, udara, partikel, dan yang lain-lain. Ya. Atau umpama kita mau buat contoh yang familiar biasanya. Zaidun imma fil bahri wa imma la yaghriq. Zaid bisa saja di laut, bisa saja tidak tenggelam. Nah, sekarang bisa nggak di laut dan tidak tenggelam? Ya bisa. Di laut dan tidak tenggelam itu bisa. Umpama naik ke kapal. Jadi umpama ini diagram laut. Ini bahrun. Ini diagram dari tidak tenggelam. Bisa nggak terjadi bersamaannya? Bisa. Contohnya ada di poin yang bertemu ini. Ya, di sini dia tidak tenggelam tapi dia di laut. Sekarang bisa nggak seseorang itu tidak di laut dan tidak tenggelam? Ya bisa. Ya ini sisi yang tidak bertemu dengan laut. Jadi di sisi yang bersamaan ini, ya di sebelah sini, katakan hewan berwarna kuning ya. Nah, di sisi yang tidak bertemu dengan laut ini, dengan warna kuning ini, berarti dia artinya adalah daratan. Kuning ini artinya daratan, barun. Nah, dan kemudian di sisi yang lain yang tidak bertemu dengan warna hijau ini, ya, katakan ini saya beri warna merah.
Merah ini artinya tenggelam. Nah, merah ini artinya tenggelam. Nah, sekarang kita lakukan konsep perbandingan yang sama. Mani'atu khulu adalah di mana ainu torofain itu akan berbandingan dengan sesuatu yang lebih umum daripada nakitnya. Katakan bahrun. Bahrun ini nakitnya apa? Nakitnya adalah barun atau ghairu bahrin. Nah, nakit berupa ghairu bahrin ya, dengan ghairu gorkin mana yang lebih umum? Ghairu gorkin. Karena ghairu gorkin mencakup bahrun dan ghairu bahrun. Begitu juga dengan ghairu gorkin. Dia akan berlawanan dengan sesuatu yang lebih umum daripada nakitnya. Nakitnya gorok, nakitnya ghairu gorkin apa? Gorkun. Nah, antara gorkun dan bahrun mana yang lebih umum? Lebih umum bahrun. Karena bahrun itu bisa gorkun, bisa tidak. Di laut itu bisa tenggelam, bisa tidak. Paham nggak kira-kira? Paham, Ustaz. Digambar lebih mudah. Atau sama aja. Yang berikutnya, mani'atu jam'in. Kalau mengistisnakan ainu ahdu tarafain yuntiju nakidal akhor. Sebuah benda bisa hitam, bisa putih. Tapi dia hitam, otomatis tidak putih. Tapi dia putih, otomatis tidak hitam. Prakteknya adalah bila mana ainul akhor itu akan berbandingan dengan sesuatu yang lebih khusus daripada nakitnya. Nakit dari aswad apa? Ghairu aswad. Ghairu aswad sama abyad mana yang lebih khusus? Abyad. Jadi mani'atu jam'in itu sebuah konsep di mana ainul torofain akan berlawanan dengan sesuatu yang lebih khusus daripada nakitnya. Aswad lawannya adalah ghairu aswad, tapi dalam komponen ghairu aswad terdapat abyad. Jadi abyad lebih khusus daripada ghairu aswad yang merupakan nakit dari aswad. Nah, dalam kasus yang seperti ini, kalau kita afirmasi nilai aswadnya, oh iya ini aswad, otomatis yang ternafikan adalah yang menjadi natijah. Ya, yang ketika disebut aswad, maka yang menjadi natijah adalah nakit dari yang lain. Kalau dia sudah jelas hitam, ya otomatis yang menjadi perbandingannya di sini kata abyad dia akan ternafikan. Dia akan ternafikan. Umpama yang disebutkan adalah nakit dari torofain. Umpama lakinahu ghairu aswad. Ada natijahnya enggak? Enggak ada. Karena lingkaran ghairu aswad ini sangat besar. Mencakup abyad, mencakup ahmar, mencakup akhdor. Benda ini bisa hitam, bisa putih, tapi dia tidak hitam. Apakah selalu putih? Ya belum tentu. Bisa saja hijau, kuning. Mejiku hibiniu, bisa. Paham? Kok diem? Paham, Ustaz. Mengistisnakan nakit dari salah satu torofain tidak menghasilkan natijah apapun. Syarat-syarat kias istisnai. Syarat untuk intaj atau munculnya natijah dari kias istisnai ada dua. Ya. Syartiyahnya harus mujabah. Sehingga kalau syartiyahnya salibah tidak menghasilkan apapun. Karena laisa ini akan menghapus nilai keterikatan antara kedua mukodimah. Laisa albitata ini akan menghapus keterikatan ya dari kata-kata idza kana syamsu taliyah dan kanal ufuqi mudliman ini jadi seolah-olah nggak ada hubungannya sama sekali. Lakinnaha taliyah, hubungannya apa? Ya nggak muncul natijahnya soalnya keterhubungannya sudah diputus. Kalau matahari terbit ya tidaklah kalau matahari terbit maka ufuk itu ufuk itu gelap, tetapi matahari terbit.
Nah, natijahnya apa? Ya, difahami dari keterangan yang ada di sana adalah menghapus keterikatannya. Nah, sehingga kalau dimunculkan natijah di sana, nah namanya nggak berketerikatan kok muncul natijah kan aneh. Kan nggak nyambung. Awalnya di sana menegasi keterikatan, jadi kalau menegasi keterikatan, nilai umumnya kan terlepas. Kemudian kalau diberikan pengecualian, ya nggak muncul kesimpulannya. Ya. Berikutnya lagi, kias istisna ini akan menghasilkan natijah kalau dia itu luzumiyah, konsekuen dalam mutasilah, inadiyah, kontradiksi dalam munfasilah. Jadi kalau ittifaqiyah ya nggak bisa muncul natijah. Nah, contohnya begini, kalau kamar itu bercahaya, ya otomatis ada penghuninya di dalam. Ya. Tetapi umpama dikatakan lagi, tetapi kamar itu bercahaya, otomatis apakah ada orangnya di dalam? Ya belum tentu. Bisa aja dinyalain orangnya pergi. Karena sifatnya di sini adalah tidak luzumiyah tapi ittifaqiyah, dicocok-cocokkan. Umpama kalau Zaid datang maka saya berdiri, tapi Zaid tidak datang, apakah saya harus berdiri? Ya enggak, suka-suka saya mau berdiri mau enggak. Jadi tidak ada konsekuensinya sebenarnya. Secara logika tidak ada konsekuensinya. Secara logika lah ya lihatnya. Secara logika nggak ada konsekuensinya. Nah, umpama lagi manusia ini adalah orang negro. Wah, ini agak rasis emang. Manusia ini adalah orang negro, ya. Atau dia seorang penulis. Nah sekarang kalau dia negro, apakah nggak boleh nulis? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh-boleh saja. Ini kan ittifaqiyah ya karena unsur murni faktor unsur kebetulan saja. Ya kebetulan beberapa orang negro itu tidak bisa baca tulis ya umpama sebagaimana teman-teman kita di Indonesia Timur ya kebetulan nggak bisa nulis tapi kan bukan konsekuensi logis. Kalau dia orang Papua otomatis dia nggak bisa nulis. Masa harus begitu? Kalau dia orang Papua otomatis dia tidak bisa bahasa Arab. Apa harus begitu? Ya enggak juga. Itu kan konsekuensi yang menurut nilai kebiasaan. Ya. Ya bisa-bisa saja dia di Papua bisa bahasa Arab. Umpama belajar lewat YouTube, ya bisa saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak ada? Ya ada Ustaz. Wih, enggak ada ya, kecil ya. Nah, ini sepertinya belum selesai hari ini ya. Nah, jadi besok masih kita adakan kajian lagi supaya hatam ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Pembahasan lawahikul kias. Jadi konsep-konsep yang disamakan dengan kias. Disamakan dengan konsep silogisme, adanya kias murokab, istiqro, dan tamsil. Apa kias murokab? Kias murokab itu manakala konsep silogismenya itu konsep silogismenya itu terjadi berulang kali dalam artian ada beberapa step silogisme yang dilakukan. Ya, jadi silogismenya kuadrat, ya kuadrat dilakukan sebanyak 2 kali atau lebih. Ya, nanti menghasilkan natijah dan natijah itu menjadi muqaddimah dari kias yang lain. Contohnya ini adalah emas. Setiap emas benda tambang. Setiap benda tambang itu akan memuai bila dipanaskan. Nah, ini memuai bila dipanaskan. Nah, karena di sini kita coret semua ya. Sehingga menyimpulkan hadza yatamaddadu bil haroroh.
Ya. Di sini ya kiasnya bukan kias yang simpel, tapi murakab terangkai dari dua kias. Pertama, hadza zahabun kullu zahabin ma'dinun. Yang kedua adalah konsep penggabungan dari yang berikutnya. Hadza zahabun kullu zahabin ma'dinun. Hasilnya apa? Hasilnya kan hadza ma'din. Nah, hadza ma'din ini akan ditambah dengan kullu ma'din yatamaddadu bil haroroh. Setiap benda tambang itu nanti akan memuai bila mana dipanaskan. Ya. Jadi double. Ada double. Nah, ini kadang bisa terus berulang-ulang sampai banyak. Ya. Contoh, hadza dzabun kullu dzab ma'dinun. Ustaz, Gimana? kalau misalkan berulang-ulang sampai 5 misalkan, itu kan tetap aja kan Ustaz, ngapus nilai-nilai yang samanya gitu. Pas kita nemuin hasilnya yang hapus nilai-nilai yang samanya. Iya, sama. Kan kalau diuraikan begini, hadza zahab kullu zahabin ma'din. Natijahnya hadza ma'din. Hadza ma'din diturunkan lagi. Ya, hadza ma'din ini diturunkan lagi sebagai muqaddimah sugro ditambah wa kullu ma'dinin yatamaddadu bil haroroh. Ini adalah benda tambang. Setiap benda tambang akan memuai bila dipanaskan. Hasilnya hadza yatamaddadu bil haroroh. Nah, ya. Jadi konsep kias yang membawa natijah kias sebelumnya dinamakan dengan kias lahik. Ya. Kias yang natijahnya digunakan sebagai muqaddimah untuk kias berikutnya namanya kias sabik. Jadi ada kias sabik, kias lahik. Kias sabik itu konsep kias yang pertama kali diaplikasikan. Nah, kemudian konsep kias yang diberlakukan berikutnya namanya kias lahik yang menggunakan natijah dari kias sabik. Nah, kias ini ada dua macam. Ada namanya mutasilun nataij. Mutasilun nataij itu natijahnya langsung digunakan sebagaimana muqaddimah dari kias lahik. Contohnya hadza syajar wa kullu syajarin nabat. Jadi langsung natijahnya dijadikan muqaddimah lagi. Natijahnya kan hadza nabat. Nah, hadza nabat. Langsung ditambah dengan kullu nabat namin. Nah, maka natijahnya langsung dijadikan lagi. Dijadikan muqaddimah sugro. Hadza namin. Kullu namin muhtajun ilal ghida. Langsung ditambahkan lagi. Ya. Nah, maka apa namanya langsung menjadi natijah hadza muhtajun ilal ghida. Jadi langsung natijahnya langsung dimasukkan ke dalam kias lahiknya. Natijah dari kias sabik langsung dijadikan muqaddimah sugro dari kias lahik. Ya. Berikutnya ada mafsulun nataij. Nah, mafsulun nataij itu natijahnya natijahnya di sini tidak disebutkan. Ya, karena sudah tahu. Jadi kalau yang pertama kan disebutkan kemudian langsung disisipkan di sana. Ya. Tapi kalau mafsulun nataij malah natijahnya nggak disebutkan. Ini pohon. Setiap pohon tanaman. Setiap tanaman berkembang. Setiap tanaman butuh untuk konsumsi. Hasilnya hal ini butuh untuk konsumsi. Jadi dalam kasus seperti ini ya semacam tidak ada rincian kiasnya karena langsung langsung dijadikan satu di sana. Ini pohon, setiap pohon tanaman, setiap tanaman berkembang, setiap yang berkembang butuh konsumsi. Maka ini adalah sesuatu yang butuh konsumsi.
Yang di tengah-tengah ini tinggal dicoret semua. Ya. Jadi mulai syajar, nabat, namin ini tinggal dicoret, ya, sehingga hadanya turun ke bawah, mutajin ilal hidaknya turun ke bawah. Bisa Tapi difahami ini. dari contohnya kayak contohnya sama Ustaz, Loh, yang mafsul memang sama contohnya mutasil. sama. Contohnya sama. Tapi dalam kasus ini kan dalam kias sabiknya disebutkan nggak natijahnya? Kan tidak. Saya bilang syaka itu manusia. Manusia itu butuh makan. Yang butuh makan itu berarti hidup. Umpama begitu. Kan nggak langsung saya simpulkan. Tapi langsung saya sandingkan dengan premis-premis berikutnya. Iya, iya, iya. Nah, ini namanya mafsulun Jadi nata'ij. karena natijanya itu udah maklum ya, nggak perlu ditulis lagi gitu ya, Ustaz, langsung jadinya. Ngapain ngerepotin kan? Ya. Nah, natijah yang juz'iyah dalam kasus ini ya. Fanatait al juz'iyah fihi ya. Natijah yang secara parsial ya yang apa namanya istilahnya secara logika ya harusnya disebutkan. Di sini ternyata ya justru tidak disinggung ya. Walat tudkaru ilan natijah al-akhirah al-matlubah. Yang disebutkan ya hanya natijah yang akhir yang diperlukan. Dinamakan nafsulun nata'ij karena memang di sini itu dipisah-pisah. Maksudnya dipisah-pisah gimana? Ya natijahnya itu dipisah. Tidak disebutkan dalam premis. Langsung saja kembali ke hasil akhir. Nah, sekarang kita akan bahas istiqra. Istiqra ini ya artinya survei. Kita akan survei hal-hal yang sifatnya parsial atau individu-individu yang ada supaya kita bisa hukumi secara keseluruhan. Istiqra ini ada yang tam, yakni bila mana kita survei seluruh komponen yang juz'iyat yang memang memungkinkan untuk kita kaji yang nanti menjadi unsur penyusun dari hal yang kuli dan diberlakukan hukum atas yang kuli tersebut berdasarkan survei kita kepada hal-hal yang sifatnya juz'iyat ini. Ya. Umpama di sini kita memperhatikan bulan-bulan di tahun Masehi. Ya, kita lihat oh di sana itu pasti hitungan harinya kurang dari 32. Maka kita katakan bahwasanya seluruh bulan dari tahun Masehi itu memandung paling sedikitnya adalah kurang dari 32. Ini 31 paling banyaknya ya berarti ya. Karena di sini dia mengandung paling sedikit dari 32 ya berarti kan 31. Itu istiqra'nya tam karena 12 bulan itu bisa kita telaah semua. Nah, istiqra' yang tam ini menghasilkan keyakinan dan kepastian. Nah, dan ini sebenarnya bukan termasuk lahawaikul kias al-mantiki, bahkan masuk dalam kias mantiki itu sendiri. Ya, karena memang kias mantiki itu ada dua macam. Ada yang sifatnya dari hal universal kita gunakan untuk menghukumi yang partikular, atau sebaliknya dari hal yang parsial partikular kita gunakan untuk menghukumi yang sifatnya universal, atau disebut dengan silogisme deduktif dan induktif. Kalau kita komparasikan dengan logika modern. Berikutnya ada nakis. Nakis ini ya adalah bagaimana kita mempelajari sebagian komponen di sana
hukumnya kita berlakukan secara universal atas hal-hal yang sudah kita kaji maupun yang belum. Jadi ya kita lihat sebagian, akhirnya kita hukumi keseluruhan. Kalau tam itu kita kaji semuanya karena memang memungkinkan. Kalau nakis ini ya hanya sebagian saja. Contohnya setiap makhluk hidup menggerakkan rahang bawahnya ketika mengunyah. Nah, karena manusia, hewan ternak, hewan buas begitu. Nah, istiqra yang seperti ini hanya menghasilkan persepsi saja. Karena bisa saja ada individu yang belum dikaji. Ya, yang mana ternyata dia menyalahi atas apa yang kita kaji tadi. Ternyata sebagaimana buaya. Buaya itu saat makan ternyata menggerakkan rahang atasnya. Maka istiqra yang nakis inilah yang merupakan komponen dari lawahikul qiyas. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang nakis, Ustaz, yang nakis belum paham. Nakis itu kita hanya bisa survei sebagian saja. Atau yang kita survei itu nggak keseluruhan. Contoh tetangga Pak Budi punya anak 10. Yang di rumah 5. Antum lihat anak tetangga Pak Budi itu. Ya, oh anaknya Pak Budi ini laki-laki semua. Tapi yang Anda lihat hanya 5. Padahal anaknya Pak Budi 10. Nah ucapan Anda anak laki-laki semua itu kan berdasarkan sebagian anaknya yang Anda lihat. Nah, maka survei ini adalah survei yang tidak komplit. Karena tidak seluruh hal yang dicakup dari makna anak-anak Pak Budi itu bisa Anda telaah. Yang Anda telaah yang di rumah saja. Yang 5 lainnya lagi tugas negara di Zimbabwe. Paham gak? Halo? Berarti kalau misalkan kayak belum lengkap gitu, itu juga udah bisa dimasukin kategori survei gitu. Survei, tapi survei yang tidak komplit. Berarti ya kalau nakis itu kesimpulannya lihat yang adanya doang, yang zohirnya doang gitu. Betul. Dan itu nilainya tidak yakin, tapi hanya zon saja. Ya, paham Ustaz. Nah, ini tamsil kita bahas besok saja. Sekarang saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.